Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keyakinan yang ada dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apakah seseorang meyakini keyakinan yang benar, apakah seseorang meyakini keyakinan yang kufur. Ada sebagian orang munafik, mereka memperlihatkan iman, memperlihatkan Islam secara zahir. Dengan lisannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dalam hatinya terdapat kekufuran. Kita manusia tidak mengetahui bahwa dia orang kafir, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Allah tahu dia adalah orang kafir, maka dia disebut sebagai orang munafik. Di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, di dasar neraka tempatnya, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati orang tersebut. Salatullah Salamullah alal hadi Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwa wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa bersama dalam pengajian tafsir ayat-ayat akidah, ayat-ayat yang menjelaskan seputar permasalahan akidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Selanjutnya jangan lupa, tidak bosan-bosan kami mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Karena niat adalah rahasia dari sebuah amal kebaikan. Tanpa disertai dengan niat yang ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, dan kami, Allah, benar-benar telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami, Allah, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kalau secara lahiriah itu maknanya dikatakan dan kami lebih dekat kepadanya dari urat nadi. Tetapi makna yang sebenarnya terjemahan secara tafsiriyah, dan kami lebih mengetahui manusia daripada manusia itu sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada bagian ayat ini terdapat ayat yang mutasyabihat, ayat yang mengindikasikan seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada pada suatu tempat dan dia bertempat pada diri manusia. Karena dikatakan dari makna zahir ayat tersebut itu seakan-akan Allah itu berada dekat dengan, bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Di leher kita ini ada urat nadi, dan makna zahir dari ayat ini, dan pasti maknanya bukan seperti itu, dikatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi yang ada pada diri manusia. Nah, tentu maknanya tidak seperti itu, karena itu akan berlawanan dengan ayat yang lain, terutama ayat muhkamat yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai makhluk, bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tidak membutuhkan kepada tempat. Nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus. Sebelum ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta manusia. Artinya Allah yang telah mengadakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Yang menciptakan kita manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang tua kita, bukan bapak atau ibu yang menciptakan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dari tiada menjadi ada. Orang tua tidak sama sekali tidak melakukan apa saja berupa pengadaan makhluk atau pengadaan manusia dari tiada menjadi ada. Manusia hanya sebab kedua orang tua melakukan hubungan suami istri, tetapi setelah itu mereka tidak melakukan apa-apa, sama sekali tidak mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya
yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Hadirin hadirat rahimakumullah, manusia pertama sendiri Allah menciptakannya dari tanah. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah dengan berbagai macam jenis tanah yang ada di bumi. Para malaikat diperintahkan untuk mengambil segala jenis tanah yang ada di bumi ini. Kemudian manusia pertama Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah itu. Kemudian setelah itu manusia seperti kita itu diciptakan dari saripati tanah, dari air mani yang itu diambil dari saripati tanah, yang itu tidak menunjukkan ada kontradiksi tentang bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada. Dengan makna ini, dengan makna al-khalqu, dengan makna al-ibraz minal adami ilal wujud, mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang mengadakan manusia sebagaimana firman Allah, walaqad khalaqnal insana. Dan kami, Allah yang telah menciptakan, artinya yang telah mengadakan manusia dari tiada menjadi ada. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Karena Allah itu yang menciptakan manusia. Karena itu Allah itu mengetahui keadaan manusia secara terperinci, termasuk apa yang terbersit dalam hati manusia. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kita. Maka Dia mengetahui tentang kita secara terperinci. Misalnya Allah mengetahui berapa jumlah rambut kita karena Allah yang menciptakannya. Maka Allah tahu berapa jumlah rambut kita. Kita sendiri tidak tahu berapa jumlah rambut kita. Orang tua kita, bapak ibu kita nggak tahu jumlah rambut kita, bahkan jumlah giginya aja nggak tahu. Jumlah sesuatu yang mungkin tidak terlalu banyak itu tidak mengetahuinya. Artinya apa? Bukan mereka yang menciptakan kita dan juga bukan kita yang menciptakan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, maka Allah mengetahui apa yang ada pada diri kita secara terinci, sangat rinci. Allah mengetahui apapun yang ada pada diri kita, misalnya berapa apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang misalnya alis kita berapa jumlahnya, kemudian ketika kita berbicara apa saja yang ikut serta dalam proses berbicara itu, berapa kata, berapa huruf yang keluar dari mulut kita ketika berbicara, Allah semuanya mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Karena Allah yang menciptakannya, maka Allah mengetahui semua hal yang ada pada diri kita, bukan hanya secara global, tetapi secara sangat rinci, secara tafsili, secara terperinci. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedangkan kita mengetahui diri kita hanya secara global. Saya punya rambut, saya punya mata, saya punya hidung, di dalam badan saya ini ada ususnya misalnya. Berapa panjangnya nggak tahu. Dalam tubuh saya ini ada jantung, ada ada paru-paru, seperti apa wujudnya, saya juga tidak tahu. Di dalam tubuh saya misalnya ada ginjalnya, seperti apa keadaannya sekarang, saya juga tidak tahu, dan seterusnya. Serba nggak tahu. Lebih banyak yang nggak tahu daripada yang kita tahu. Itu tentang diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri. Apalagi sampai yang rinci,
berapa ini rambut saya, gigi saya pun nggak pernah saya hitung berapa jumlahnya. Kemudian ukuran lidah saya berapa, bahkan ukuran badan saya pun terkadang kita tidak mengetahuinya. Nah, ini semuanya apa? Ini karena semuanya menunjukkan bahwa bukan kita yang menciptakan diri kita ini. Dan juga bukan orang tua kita, bukan manusia, bukan makhluk, tetapi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketidaktahuan terhadap keadaan kita itu menunjukkan bahwa kita bukan pencipta. Seandainya kita pencipta, maka kita pasti mengetahuinya. Seandainya saya yang menciptakan perbuatan berbicara yang ada pada diri kita, pada diri saya, maka saya pasti tahu berapa kalimat yang sudah saya keluarkan, berapa huruf yang sudah saya keluarkan. Saya pasti tahu jika saya yang menciptakan perbuatan berkata pada diri saya. Tetapi saya nggak tahu, menunjukkan bahwa bukan saya yang menciptakannya, tetapi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua keadaan manusia secara terperinci, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, apa yang kita ucapkan dalam hati kita, apa yang terbersit di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Karena itu kita harus berhati-hati. Apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu berupa perbuatan zahir, seperti perbuatan tangan kita, perbuatan lisan kita, perbuatan mata kita, perbuatan telinga kita, perbuatan kaki kita, semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, termasuk apa yang dilakukan oleh hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita berupa niat-niat atau berupa apapun dalam hati kita, itu semuanya juga akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu yang harus kita ingat. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena sebagian besar orang banyak melakukan dosa-dosa hati karena merasa bahwasanya itu adalah dia tidak merasa bahwasanya Allah itu mengetahuinya. Karena sebagian orang itu melakukan kewajiban itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Dia meninggalkan perkara yang haram itu karena manusia, bukan karena Allah. Sehingga ketika dia berada di tempat yang sepi, dia akan melakukan perbuatan maksiat dan dia akan meninggalkan perkara yang wajib. Oh, nggak ada orang, udah saya nggak usah sholat. Nggak ada orang karena nggak ada orang. Oh, nggak ada orang, kemudian seseorang melakukan dosa kecil atau besar. Kenapa? Karena nggak ada orang. Karena nggak ada yang melihat dia. Dia tidak sadar, dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang kita lakukan, baik yang dilakukan di tempat yang ramai maupun yang dilakukan di tempat yang sepi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Jangankan perbuatan zahir, apa yang ada dalam hati kita, apakah ada riya, apakah ikhlas, apakah ada ujub, apakah ada kiber, ada kesombongan, apakah ada hasad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Apa yang dilakukan oleh hati kita, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya amalan zahir. Dan yang harus kita ingat adalah apa? Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Apa yang terbersit dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Maka harus dijaga hati. Nah, seperti dalam lagu itu, jagalah hati. Artinya apa? Artinya hati kita itu dipantau terus. Nah, hati kita bukan hanya tangan kita yang dipantau, bukan hanya lisan kita yang diawasi,
Bukan hanya kaki kita, telinga kita, mata kita yang diawasi agar terhindar dari kemaksiatan, tetapi juga hati kita terus dipantau, terus diperhatikan agar tidak melakukan kemaksiatan, tetapi justru senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban. Karena ada yang disebut dengan al-wajibat al-qalbiyah. Ada juga yang disebut dengan ma'asil qalb, kewajiban-kewajiban hati, dan ada maksiat-maksiat hati. Dan bahkan hati itu adalah amirul jawarih. Hati itu adalah amirul jawarih. Dia adalah pemimpin dari anggota badan manusia. Pemimpin. Bagaimana pemimpin? Artinya dia, apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain itu semuanya mengikuti apa kata hati. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hati itu baik, maka seluruh badannya akan menjadi baik. Lisannya akan baik, matanya akan baik, telinganya akan baik, tangannya akan baik. Semua yang ada pada perbuatan badan, anggota badan yang lainnya akan menjadi baik apabila hatinya baik. Tetapi jika hatinya rusak, idza fasadat, maka fasadal jasad kulluh, maka jasadnya akan menjadi, seluruh jasad yang lain akan menjadi buruk. Jika hatinya penuh hasad, maka omongannya pun menyakitkan orang lain. Matanya memandang orang lain pun sudah juga menyakitkan orang lain. Kemudian kakinya, tangannya pun akan berbuat maksiat kepada orang yang dihasati dan seterusnya. Jadi itulah dikatakan dalam hadis ala wahyal qalb. Ada sebungkah daging itu yang disebut dengan hati, yang itu menentukan baik dan buruknya seseorang. Nah, artinya menentukan di sini karena dia adalah pemimpinnya. Dia adalah pemimpin dari seluruh jasad yang ada diri kita. Karena itu yang paling pertama harus diwaspadai. Kalau dalam hati seseorang itu tidak ada hasad, tidak ada tidak ada riya, tidak ada ujub, kemudian tidak ada perbuatan-perbuatan maksiat hati yang lainnya, maka semuanya akan menjadi baik, termasuk amalan-amalan zahir bagi seseorang. Memang kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Secara detail kita tidak mengetahui dalam hati seseorang. Kita nggak tahu apakah kalian itu ikhlas atau tidak ikhlas dalam beramal. Misalnya dalam hadir dalam majelis ilmu seperti ini, saya tidak tahu apakah hati kamu itu ikhlas atau tidak ikhlas. Kalian juga tidak tahu apa yang ada dalam hati saya, apakah saya itu ngajinya ikhlas atau tidak ikhlas. Secara zahir kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena itu ada dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas di dalam beramal. Tetapi terkadang apa yang ada di dalam hati manusia itu terpancar, terlihat pada sisi zahirnya. Sisi zahirnya. Orang yang ikhlas di dalam ngaji itu biasanya semangat juga dia, nggak ngantuk juga biasanya. Jadi ini bukan memastikan ya, bukan memastikan, tetapi ini tanda-tanda. Kenapa? Karena dia lillahi ta'ala, dia ingin belajar. Dia ingin belajar ilmu agama sehingga hilang semua itu, karena dia semua itu artinya segala macam hal yang merintangi seseorang di dalam belajar itu hilang. Dia akan datang dengan ringan, tidak merasa berat misalnya. Dia datang kemudian dengan penuh kesungguhan dan kesiapan. Ada sebagian orang belajar di tangannya pun nggak ada buku, nggak ada pulpen. Dia sekedar datang, terlambat lagi datangnya.
Itu bisa jadi, kita tidak menentukan, kita tidak memastikan. Bisa jadi ya karena ini nanti kalau nggak datang nanti akan dihukum. Jika nanti nggak datang nanti akan jadinya nggak malu sama teman dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia pun datang ala kadarnya. Ala kadarnya yang penting datang. Itu namanya apa? Terpancar secara zahir. Tetapi apakah kita bisa menentukan dia itu ikhlas atau tidak ikhlas? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita memvonis seseorang dia mukhlis, dia tidak mukhlis, itu tidak bisa. Tetapi tanda terlihat, tetapi kita tidak kemudian memastikan. Ada seseorang misalnya dia ceramah agama, kemudian dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, saya ikhlas misalnya. Dia mengatakan seperti itu. Apakah dengan dia mengatakan saya ikhlas, kemudian kita pastikan dia ikhlas? Tidak, karena ikhlas ada di dalam hati. Setelah ceramah selesai, kemudian dia dikasih amplop, dia nggak mau. Nggak usah dikasih saya amplop misalnya. Apakah itu tandanya dia orang yang ikhlas? Belum tentu, belum tentu dia orang yang ikhlas. Karena ikhlas tidak diukur apakah dia menerima amplop atau tidak menerima amplop. Maksudnya bukan itu yang menentukannya. Karena bisa jadi seseorang tidak menerima amplop misalnya, maksudnya isinya ini bahasa halusnya, kemudian dia dalam hatinya, biar saya dianggap ikhlas sama orang-orang. Saya tidak menerimanya agar orang mengatakan saya orang yang ikhlas. Itu namanya apa? Karena manusia, agar orang menganggap dia ikhlas, maka dia tidak menerimanya. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi memang orang itu menerimanya. Menerimanya tujuannya adalah untuk menghargai orang yang memberikannya. Atau misalnya dia menerima, ya memang tujuannya untuk mendapatkan itu misalnya. Bisa jadi. Jadi segala kemungkinan itu terjadi. Makanya kita katakan apa? Urusan hati Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Terkadang terlihat dalam dalam zahir, tetapi itu tidak bisa menentukan. Seperti itu tadi. Dia ketika misalnya dikasih amplop selalu diterima. Kayaknya nggak ikhlas ini. Tetapi bisa jadi dia ikhlas. Demikian juga orang setiap misalnya beramal kemudian dia dikasih imbalan, dia tidak menerima. Kayaknya ikhlas dia. Tetapi bisa jadi tidak ikhlas. Artinya apa? Zahir memang terkadang menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Tetapi kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena kita manusia tidak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Karena itulah maka urusan hati ini seseorang harus perhatikan betul. Ingat kita ini punya hati. Ingat bahwa kita ini punya hati. Kita sering ingatnya hanya bahwa kita punya mata, kita punya lisan, kita punya telinga, kita punya kaki. Lupa bahwasanya kita punya hati yang harus dirawat, yang harus diperhatikan, yang harus dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang apabila seseorang itu terus terus memantaunya dan terus berlatih. Tanpa itu nggak bisa. Mata kita saja, untuk menjaga mata kita dari perbuatan maksiat, kita harus perhatikan ini boleh apa enggak dilihat ini. Itu terus kita perhatikan agar kita terhindar. Bagaimana dengan hati yang dia bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hitungan detik dia bisa berubah. Misalnya dalam berniat ikhlas lillahi ta'ala. Kita selalu ingatkan di awal pengajian kita, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Terkadang di tengah setelah 5 menit kemudian berubah niatnya.
setelah 15 menit kemudian berubah. Kadang 1 menit berikutnya sudah berubah dari apa yang kita niatkan di awal. Karena apa? Karena hati itu disebut qalb likathrati taqallubihi. Yusammal qalb qalban likathrati taqallubihi. Hati itu disebut qalbun dalam bahasa Arab itu karena banyak taqallubnya. Taqallub itu apa? Berbolak-balik, gonta-ganti, berubah-ubah. Karena banyak berubah-ubah, sering berubah-ubah, maka hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbun, bukan kalbun. Kalau kalbun artinya anjing, tetapi qalbun, karena sering seseorang menyebutnya keliru. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki anggota badan yang namanya qalb hati ini, yang dia menjadi penentu, salah satu penentu dari kebaikan seseorang. Dia harus dipelihara, dia harus diawasi senantiasa, dia harus dilatih untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keyakinan yang ada dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apakah seseorang meyakini keyakinan yang benar, apakah seseorang meyakini keyakinan yang kufur. Ada sebagian orang munafik, mereka memperlihatkan iman, memperlihatkan Islam secara zahir. Dengan lisannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dalam hatinya terdapat kekufuran. Kita manusia tidak mengetahui bahwa dia orang kafir, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Allah tahu dia adalah orang kafir, maka dia disebut sebagai orang munafik. Di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, di dasar neraka tempatnya, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui niat yang ada dalam hati kita, dalam hati manusia. Ketika kita beramal baik, apakah kita berniat dengan ikhlas atau tidak, Allah mengetahuinya. Yang jelas Allah mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan hati kita. Allah yang menciptakan hati kita berubah-ubah. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah mengetahui manusia lebih dari manusia itu sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini yang kita katakan tadi sebagai ayat mutasyabihat, yang dari sisi makna itu memiliki beberapa makna. Yang makna zahirnya itu mengindikasikan seakan-akan Allah itu bertempat, dan tempatnya itu di leher, di urat leher manusia. Di sini, ini ada urat nadi namanya. Makna zahir dari ayat ini seakan-akan dikatakan Allah itu di sini, bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Dan apabila ayat ini dimaknai secara zahir, maka itu akan membahayakan akidah. Akan membahayakan akidah dan banyak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat yang sudah kita jelaskan tadi. Bertentangan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi banyak juga orang yang meyakini keyakinan yang menyimpang berdasarkan ayat ini. Orang Wahabi sendiri mereka mentakwilkan ayat ini. Karena orang Wahabi seperti yang kita katakan, mereka kalau ketemu ayat yang menunjukkan Allah di atas, mereka nggak mau mentakwil. Tetapi jika ada ayat yang menunjukkan seakan-akan Allah itu ada di bumi atau di bawah, mereka kemudian mentakwilnya. Tidak konsisten dengan kaidah yang mereka buat sendiri, at-ta'wilu ta'til.
tidak konsisten menerapkan itu. Nah, ketika mereka ketemu kemarin Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Ketika ketemu ayat aamintum man fis sama, mereka mengatakan Allah itu berada di atas langit. Tetapi ketika ketemu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mereka mengatakan itu ditakwil. Allah itu mengetahui, artinya kalian dimanapun kalian berada. Ketika ketemu ayat misalnya yang kemarin innallaha ma'as sabirin, mereka mentakwilnya. Ketika ketemu ayat la tahzan innallaha ma'ana, mereka mentakwilnya karena mengindikasikan zahirnya bahwa Allah itu berada di bumi. Demikian juga ayat ini. Ayat ini mereka juga mentakwilkannya. Artinya menunjukkan bahwa orang Wahabi mereka tidak konsisten dengan prinsipnya yang keliru. Tetapi mereka berbuat semaunya, mengikuti hawa nafsunya, tidak berdasarkan kaidah yang benar di dalam menafsirkan Al-Quran. Tetapi ada kelompok lain selain Wahabi, atau sifatnya ini lebih pada perorangan, yang kemudian memahami ayat ini secara keliru. Kemudian mereka memaknai bahwasanya Allah itu memang berada di urat leher manusia, urat nadi manusia. Ada orang perorangan yang mengatakan begitu dengan berdasarkan ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian dia mengatakan Allah itu di sini, ada pada urat nadi manusia. Lebih dari itu, kemudian ada yang mengatakan paham hulul. Dia mengatakan Allah itu menyatu dengan manusia berdasarkan ayat ini juga, bahwa Allah menurut mereka itu menyatu pada diri manusia. Sebagian mereka mengatakan Allah itu menyatu pada setiap diri manusia. Ada juga yang mengatakan Allah itu menyatu pada hambanya yang sudah mencapai derajat wilayah. Kalau seseorang sudah menjadi wali, maka Allah kemudian menyatu pada dirinya. Berdasarkan ayat ini. Ini sesuatu yang sangat buruk, akidah yang sangat buruk. Karena jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di urat nadi setiap manusia, lalu berapa jumlahnya? Jadinya banyak jumlahnya Allah, karena setiap manusia memiliki urat nadi, ada di sini, ada di situ, ada di situ, ada di sana, dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih buruk lagi, ada sebagian orang yang pernah kita dengar itu mengatakan Allah itu banyak jumlahnya, karena dia ada di setiap urat nadi manusia. Lalu apa makna qul huwallahu ahad jika kemudian dia memaknainya dengan makna yang seperti ini? Wal'iyadzu billah, ini merupakan akidah yang fasidah, akidah yang sangat buruk, qabihah, yang sangat rusak, yang harus kita hindari. Gara-gara apa? Membaca Al-Quran, tetapi kemudian dia memahaminya dengan pemahaman yang menyimpang, dipahami secara zahir dari ayat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwilkan ayat ini? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemarin kita membahas ayat yang menjelaskan bahwa Allah berfirman fa inni qarib. Dengan beberapa pentakwilan. Dekat artinya bukan dekat dari sisi tempat, dari sisi jarak, tetapi Allah itu dekat bil ilmi wal hifdzi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui dan menjaga, kemudian mengabulkan doa seseorang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kembali bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
itu mentakwilkan ayat ini dengan aqrabu bil ilmi. Jadi aqrabu bil ilmi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat pada manusia dari segi ilmu atau pengetahuan. Jadi lebih dekat pada manusia dari segi ilmu dan pengetahuan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui manusia daripada manusia itu sendiri. Itu maknanya. Kurang konsentrasi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, artinya dan kami, kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang benar. Ayat ini diterjemahkan secara tafsiriyah, bukan diterjemahkan secara harfiyah. Dan Al-Quran memang gak boleh diterjemahkan secara harfiah. Kalau kita membaca kitab-kitab ilmu tafsir atau kitab ulumul Quran, maka kita akan mendapati bahwa para ulama itu mengharamkan menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Boleh menerjemahkan Al-Quran tetapi dengan tarjamah tafsiriyah. Jadi tafsirnya yang diterjemahkan, bukan kata per kata dari ayat Al-Quran itu yang diterjemahkan tetapi penafsiran ayat Al-Quran itu yang diterjemahkan. Itu boleh. Kalau menafsirkan secara huruf per huruf, kata per kata dalam ayat Al-Quran, maka itu hukumnya adalah haram. Bagaimana penerjemahan yang benar dari ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Terjemah harfiahnya yang salah ini dikatakan apa? Dan kami, Allah, itu lebih dekat kepada manusia dari tulang atau dari dari urat nadinya. Itu terjemah harfiah. Itu nggak boleh diterjemahkan seperti itu. Terjemahan tafsiriyahnya, dan ini yang benar, karena para ulama mentakwilkan qarib atau akrab dengan akrab bil ilmi, maka jika diterjemahkan secara tafsiriyah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami Allah itu lebih mengetahui tentang diri manusia daripada manusia itu sendiri. Itu terjemahannya. Saya ulangi lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, artinya dan kami Allah itu lebih mengetahui diri manusia daripada manusia itu sendiri. Orang yang paling tahu tentang diri kita itu siapa? Kita. Orang yang paling tahu tentang saya itu adalah saya. Kemudian mungkin orang terdekat saya, istri saya, lebih tahu tentang saya. Kemudian orang yang lebih dekat lagi. Tetapi ada sesuatu yang saya tahu tentang diri saya, istri saya nggak tahu tentangnya. Ada yang tetangga itu tahu tentang diri saya, yang dia tidak, tetangga tidak tahu, dia tahu sebanyak tentang saya, tetapi ada yang istri saya lebih tahu daripada mereka. Tetapi ada sesuatu yang saya lebih tahu daripada istri saya, yang dia tidak mengetahui, saya mengetahuinya. Jadi artinya orang yang paling tahu tentang saya adalah saya. Orang yang tahu tentang kalian adalah kalian sendiri. Setiap kalian masing-masing lebih banyak tahu tentang dirinya daripada orang lain. Meskipun terkadang ada orang yang nggak tahu diri. Artinya katanya apa? Nggak tahu diri itu dia nggak tahu tentang dirinya sendiri. Dia lebih mengenal orang lain. Kalau bicara tentang orang lain fasih sekali. Karena dia pekerjaannya mencari aib orang lain, hanya mencari-cari saja bagaimana si fulan itu. Akhirnya dia seakan-akan lebih mengetahui tentang orang lain daripada tentang dirinya sendiri.
Tetapi secara umum kita itu paling tahu tentang diri kita sendiri. Asal seseorang itu mau muhasabah, mau berpikir tentang diri sendiri, maka seseorang akan mengetahui tentang dirinya sendiri daripada orang lain, bahkan daripada orang terdekat sekalipun. Tetapi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetapi Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang diri saya daripada saya sendiri. Saya tahu tentang diri saya, tetapi Allah lebih tahu tentang diri saya. Dan itu terkait dengan ayat sebelumnya tadi yang dikatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Seperti tadi itu, secara zahir saja. Saya tahu tentang saya, misalnya ada rambut saya tutup, ada putihnya misalnya. Orang nggak tahu, saya tahu karena saya tutup, jadi saya tahu, makanya saya tutup misalnya. Ini misalnya. Saya tahu tapi kamu nggak tahu. Allah lebih tahu, bahkan berapa putihnya Allah juga tahu. 10 atau 50 lembar dari rambut, Allah mengetahuinya secara detail. Itu salah satu contoh sederhana saja yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mengetahui daripada diri kita. Karena itulah kemarin dalam berdoa sering kita itu berdoa mengikuti hawa nafsu kita. Mengikuti hawa nafsu kita. Misalnya kita miskin, maka hawa nafsu kita mengatakan yang enak itu ya kaya, maka kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kekayaan. Kita yang tahu tentang diri kita ketika kita sakit, maka kita sembuh, itu adalah sesuatu yang baik untuk diri kita. Tetapi belum tentu itu merupakan kebaikan untuk kita, sehingga kita berdoa kepada Allah mengikuti selera kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang lebih maslahah untuk kita. Sehingga terkadang kemarin kita katakan, kita berdoa A tetapi diberi B. Kita meminta A tetapi diberi B oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang B itu yang lebih maslahah untuk diri kita. Alasannya apa? Di sini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada seseorang misalnya dia masih muda, tetapi dia sudah meninggal dunia misalnya. Bagi seseorang berpikir, ini kalau lebih lama lagi umurnya akan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Tetapi Allah lebih mengetahui tentang maslahah seseorang itu daripada orang itu sendiri, atau bahkan dari semua manusia. Bisa jadi nanti akan melakukan hal-hal yang tidak baik jika umurnya panjang dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ini sudah selaras nanti dengan ayat muhkamat ketika dikatakan Allah itu lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Itu selaras dengan ayat muhkamat, juga selaras dengan runtutan ayat sebelumnya. Kan sebelumnya dikatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kan sudah seperti itu. Kemudian berikutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sudah selaras. Pemaknaannya, penafsirannya sudah sejalan. Maknanya juga sudah serupa dengan depan dan belakang. Yang belakang memperkuat dari yang depan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui
apa yang ada pada diri manusia secara terperinci. Bahkan pengetahuan Allah itu lebih luas dibandingkan dengan pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Manusia mengetahui bahwa pada dirinya itu ada ruh. Kita tahu pada diri kita ada ruh, makanya kita hidup, kita tahu. Tetapi manusia mengetahui nggak hakikat dari ruh yang ada pada diri manusia itu? Tidak tahu. Kita nggak tahu ruh itu kayak apa sih yang ada pada diri kita. Padahal ada pada diri kita. Tetapi kita nggak mengetahui hakikat dari ruh itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sedikit sekali memberikan pengetahuan tentang ruh pada diri kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit saja yang diberikan pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita tentang ruh. Padahal ruh itu ada pada diri kita, ada pada jasad ini. Di sebelah mana? Seperti apa? Apakah ada warnanya? Apakah seperti apa? Allahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang kita tahu, ruh ada pada jasad manusia. Ketika dia hidup, masih berada di jasad manusia, maka dia berbentuk seperti jasad manusia. Tetapi ketika ruh itu sudah keluar, maka kita tidak banyak mengetahui tentang hakikat dari ruh itu. Bahkan ketika ruh itu ada di jasad kita, kita pun tidak mengetahuinya secara pasti. Padahal itu ada pada diri manusia. Tapi Allah mengetahui hakikat dari ruh itu sebab Allah itu yang menciptakannya. Di dalam diri kita, misalnya dalam jasad kita, di dalam ini, dalam badan kita itu ada alat-alat. Di sini ada alat, bahkan bisa dikatakan ada pabrik yang super canggih di dalam dalam tubuh kita ini. Kita makan, kita minum melalui apa? Kita melalui mulut. Kita ada nasi, kita masukkan mulut, ada mie, ada buah-buahan, ada bubur kemarin, kita masukkan ke dalam mulut semuanya. Kemudian di dalam tubuh ini kita nggak tahu apa yang terjadi, dalam tubuh kita itu. Tetapi yang kita tahu setelah benda-benda itu, makanan-makanan itu kita masukkan ke dalam badan kita, terasa badan kita lebih kuat. Kemudian sebagian terlihat, bahkan terasa bahwa badan kita semakin lama semakin gemuk. Semakin lama semakin gemuk. Tulang kita semakin kuat. Kemudian kesehatan kita semakin baik. Karena dia mau makan. Kalau nggak mau makan ya nanti nggak sembuh-sembuh kalau dia sedang sakit. Setelah itu nggak lama kemudian, beberapa jam kemudian, dia ke belakang, dia ke toilet. Sebagian ada yang keluar lewat belakang, ada yang lewat depan. Yang bangsa air keluar dari depan, yang bangsa benda-benda itu keluar, benda-benda yang sedikit padat itu keluar lewat belakang. Itu adalah bekas dari pengolahan yang ada di dalam diri kita. Semuanya warnanya sama. Yang tadi yang dimasukkan apakah sate, apakah daun bayam misalnya, atau kacang, atau terong, atau daging, atau ikan, tempe, tahu, semuanya yang keluar itu sama saja. Setelah diolah di dalam badan. Tahukah kita hakikat dari itu semua? Jawabannya tidak tahu. Apa yang terjadi tidak tahu. Kalau kita lihat misalnya ketika seseorang menyembelih ayam atau menyembelih sapi, ya kayak biasa-biasa saja alatnya, cuman usus saja, kemudian ada apa. Tetapi bisa mengolah makanan menjadi darah, bisa mengolah makanan menjadi tenaga,
bisa mengolah makanan berubah menjadi daging, bisa mengolah makanan menjadi tulang dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, kita nggak mengetahuinya. Padahal itu ada pada diri kita, ada pada jasad kita, tetapi kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, inilah makna ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang diri kita ini daripada diri kita sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.